Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cukup jelas ya suaranya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Apa namanya? Sehingga nanti di luar kelas juga bisa diskusi, tinggal menyesuaikan waktu kalau ada yang kesulitan. Kita dua kali akan bicara dengan teori ya, teori tentang penemuan obat. Mungkin ada yang backgroundnya bukan dari farmasi ya, eh, ataupun kalau dari farmasi juga nggak apa-apa karena kita akan menyamakan apa persepsi kita. Kita akan bicara tentang penemuan obat ya, penemuan obat ya. Karena saya farmasi, kita backgroundnya kita akan saya share screen. Apakah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, oke. Ya, jadi penemuan obat ya. Jadi saya sebenarnya awalnya bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang ya, karena terdampar. Jadi saya ikatan dinas ditempatkan di Padang, di kedokteran, padahal saya nggak pernah milih. Waduh, saya seperti dikubur hidup saya. Nah, sehingga akhirnya berhasil tahun 2005 saya mutasi ke UGM sesuai dengan keinginan saya. Saya bercita-cita ingin menemukan obat. Sayangnya cita-cita saya kurang lengkap waktu itu ya. Harusnya menemukan obat yang beredar di seluruh dunia ya, sehingga saya perbaiki cita-cita saya. Eh, Kebetulan saya ngajar farmakokimia ya, jadi di situ ada bidang penemuan obat. Nah di UGM ini kalau ngajar kita berbasis riset ya. Jadi kalau saya ngajar penemuan obat, saya harus menemukan obat ya. Kalau orang ngajari naik sepeda, dia harus bisa naik sepeda. Jangan sampai orang ngajari naik sepeda, pegang setangnya, kemudian melangkah kakinya, dan seterusnya. Setelah ditanya sama mahasiswanya, Bapak bisa naik sepeda? Nggak bisa, saya cuma naik mobil. Ya, jangan sampai seperti itu. Sehingga saya harus menemukan obat. Ya. Alhamdulillah, akhirnya setelah itu saya bisa menemukan obat. Ya. Kemudian saya patenkan, ini paten saya, dan masuk inovasi Indonesia. Ini beberapa apa penemuan saya. Ini ada serbu hijau penghilang nyeri ya. Ini versinya yang ngasih judul ini yang editornya ya. Jadi saya apa nggak dimintain apa pendapat. Jadi suka-suka dia ya. Yang lebih lucu lagi judul saya ada yang dirubah jadi gini. Turunan pupuk pencegah ambruk. Waduh apa itu? Aduh satu obat dua khasiat ya. Eh, ini beberapa buku yang sering saya pakai untuk ngajar ya. Biasanya orang kalau ngajar literaturnya bahasa Inggris semua ya. Kalau saya sebagian buku yang saya buat ya. Ya 17 buku yang saya buat ya. Yang semuanya apa eh, kebanyakan berisi apa namanya pengalaman untuk menemukan obat. Ini waktu itu waktu ngajar ini pertama kali saya baru nulis buku berapa ini. Tidak banyak. Jadi yang terbit di Jerman ya. Tapi nggak laku ya. Kok mau berakhir? Harusnya enggak. Ini ada yang salah. Mudah-mudahan enggak ada miss ya. Ini terbit di Jerman, enggak laku. Alhamdulillah enggak laku karena kalau laku saya gigit jari ya. Karena ini bisa dibuat orang Jerman obat baru saya dan saya enggak dapat apa-apa karena tidak saya patentkan di apa namanya di Jerman. Nah, kita akan membahas pertama penemuan obat. Jadi penemuan obat itu ada yang dengan molekul penuntun, ada yang tanpa molekul penuntun ya. Jadi contohnya penemuan obat tanpa molekul penuntun ya. Jadi ini tahun 1886 ini
apa Ken dan Heb ini memberikan resep ya. Jadi dokter ini berarti memberikan resep yang salah. Seharusnya naftalen untuk pengobatan parasit saluran usus, tapi keliru memberikan acetanilit ya. Kemarin yang saya tanyakan acetanilit, yang ternyata mempunyai efek antipiretik. Nah, kemarin pretesnya kalau acetanilit pengen diprediksi apa yang didokengkan. Tidak ada satupun yang jawab benar ya. Tahu kenapa? Nanti bisa kita diskusikan. Yang kedua tentang penisilin ya. Yang pertama tadi ini kok bisa salah ya. Mau nulis Natalan kok bisa acetanilit jauh banget ya. Jadi betapa jeleknya tulisan dokternya ini ya. Yang kedua penisilin. Nah, penisilin ini juga ya. Saya nulis buku namanya Desain Molekul Antibiotika ya. Jadi saya bisa menemukan obat yang lebih bagus dari penisilin ya. Eh, tapi itu tadi ya. Eh, butuh dana. Jadi penisilin itu waktu itu Alexander Fleming ya, menemukan penisilin secara kebetulan ya karena adanya pengotoran jamur. Jadi kalau orang Islam tuh kalau menemukan sesuatu atau berbuat sesuatu baiknya pakai niat ya. Ini kan nggak ada niat ya. Nah, tapi kalau dengan kemajuan teknologi bisa sekarang ya. Meski ia menduga bahwa penisilin berguna sebagai antiseptik topikal, tetapi tidak berhasil memproduksi penisilin ya. Jadi, tahun itu belum bisa. Baru tahun 1940 itu Hoover Florey berhasil memproduksi penisilin yang dapat diberikan secara topikal maupun sistemik, tetapi sampai akhir tahun 1940 perkembangannya sangat lambat ya. Jadi menemukan obat itu betapa susahnya, butuh berpuluh-puluh tahun waktu itu. Nah, yang kedua apa? Claudius epoxid ini ya. Nah, jadi Librium nama patennya Librium. Ini ceritanya mau merubah apa? Klorometil pinasolin 3 oksid ya menjadi yang di bawah ini. Itu ternyata kok nggak bisa ya. Jadi di atas kertas bisa, di lab nggak bisa. Ternyata terjadilah senyawa yang akhirnya diketahui bernama Librium ya. Jadi ini penelitinya sudah putus asa ya di perusahaan apa Roche itu. Ya udah sedih ya, kok senyawanya nggak jadi, sudah beres-beres mau bersih-bersih alat-alat gitu. Tahunya kok ada endapan. Ternyata setelah dielusidasi struktur, ternyata terjadilah senyawa baru yang namanya librium. Dan mekanisme reaksinya ternyata panjang seperti ini, yang kanan ini ya, kanan ini. Jadi librium dan obat itu sampai sekarang ya, sampai sekarang masih dipakai ya librium. Nama generiknya chlordiazepoxid ya, nama kimianya ya. Nah, jadi itu mirip pengalaman saya ya. Jadi saya mau bikin A jadi B yang lebih bagus ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih Penyayang ya. Nah, kalau saya mau bikin ini, mau bikin yang kanan ini, para hidroksifenilurea. Saya cuma mau bikin obat yang sama dengan paracetamol tapi aman bagi hepar. Ternyata sama Allah dibelandakan menjadi yang bawah. 1,3 bis para hidroksifenilurea. Dan ini sebenarnya bukan molekul baru. Molekul ini sudah pernah dipatenkan oleh Fred Applegate, ahli kimia dari Amerika, tahun 1959. Tetapi dia orang kimia, nggak tahu apa-apa tentang obat ya. Artinya, yaudah struktur baru aja. Nah, saya kebetulan mau desain yang atas, sama Allah digiring ke yang bawah. Ya. Jadi saya tidak bisa mematenkan strukturnya, tapi mematenkan cara bikinnya. Cara sintes saya berbeda. Cara sintesis saya berbeda, kemudian punya efek aktivitas farmakologis sebagai analgetik antipiretik. Nah, ini penemuan saya dulu saya kasih kode HP 2009 ya. Jadi ide dari metabolit paracetamol yang namanya NAPI itu hepatotoksik apabila dosisnya berlebih jangka panjang atau nah ini yang atau ini jarang dibahas atau diberikan bersama obat-obat yang memerlukan enzim glutathione S transferase ya. Nah, seperti derivat kurkumin misalnya. Itu kalau dimakan bersama paracetamol hati-hati itu ya, nanti bisa lebih hepatotoksik. Kemudian dari kimia komputasi kita dokengkan ya. Jadi juga dari ilmu isoster ya, isoster. Kemudian modifikasi molekul state of the art paracetamol. Jadi sebagai penuntun paracetamol di sini. Ya. Kemudian tanpa molekul penuntun seperti penemuan lithium ya, mau bikin A kok jadi B ya.
Ini beberapa apa eh, step-stepnya ya. Jadi setelah dikirim saya dengan 1 3 bis, saya tambahin di bensin jadilah MH 2011. Itu efeknya 5 kali lebih bagus dibanding paracetamol dan lebih aman juga. Cuma mahal harganya. Pembuatannya perlu bahan yang mahal sehingga tidak saya tawarkan di industri. Pernah juga sebenarnya bekerja sama-sama Kimia Farma ya. Udah diundang ke Jakarta tapi ya apa namanya belum belum rezekinya nggak jadi. Nah, ini saya bikin buku ya. Buku. Pengalaman saya menemukan obat, mendesain molekul obat sebagai analgetik ya. Buku ini sebenarnya hasil marah saya ya. Saya marah sama UGM karena ingkar janji UGM mau danai 30 juta untuk apa memperpanjang masa itu paten ke PCT ya. Tapi nggak jadi. Nah, saya marah, saya tulis di buku, terus saya diedit setelah dikritik sama istri saya. Wah ini nanti kalau UGM baca masalah ini. Akhirnya saya edit. Kalau Bapak Ibu membaca buku ini nggak kelihatan lagi. Ini hasil marah saya sama UGM. Nah, jadi saya kasih kode 2009 karena awalnya di 2009. Jadi PCT itu Patent Cooperative Treaty ya. Jadi paten saya itu di Indonesia hangus pada 22 Desember 2011 ya. Supaya nggak hangus kita harus mendaftar ke PCT. Waktu itu saya sudah konsultasi dengan konsultan di Jakarta bayar 30 juta. Tahunya nggak jadi apa karena miskomunikasi dengan UGM. Saya pernah dapat apa mungkin saya yakin ibu bapak pasti kenal ya sama Pratikno. Tapi saya nggak ada kaitannya. Cuma waktu itu saya dapat apa insan UGM berprestasi ya karena 3 kali saya dapat 2009, 10 dan 12 ya karena tentang desain molekul ya. Nah ini saya setelah itu ternyata saya diprotes ya. Ada yang protes tuh. Ini Pak Hadi kok 3 kali masuk insan berprestasi. Terus ada salah satu juri yang kenal saya. Dia cerita katanya, oh, saya bilang, loh kan nggak ada peraturannya, nggak boleh 3 kali. Iya, tapi kan nggak wajar. Gubernur aja 2 kali, presiden 2 kali, kok 3 kali. Akhirnya ditutup itu ya. Sejak saya juara 3 kali terus ditutup. Terus saya pindah nasional. Nasional 3 kali juga masuk ya, Inovasi Indonesia. Tapi beda hadiahnya ya. Hadiahnya buku harus beli, sertifikat gratis belum jadi. Saya diundang ke Jakarta, ya ternyata hadiahnya lebih gede di UGM ya. Kalau UGM insan beritasi 50 juta untuk meneliti itu ya proposal itu. Kalau di Jakarta ini nggak ada ya. Tapi ya buat melengkapi kurikulum PT nggak apa-apa ya. Yang jelas jadi tahu saya bahwa tanggal 10 Agustus itu adalah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak ada yang belum tahu tentang 10 Agustus. 10 Agustus 1995 itu dinyatakan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Saya tahu karena saya jadi masuk inovasi ini. Ini buku saya iringi di 2017 saya iringi dengan nulis buku desain molekul biogetika, biogetika HP ya. Di analisis. Jadi satu obat itu bisa kita desain untuk 2 target ya. Dan kita sebenarnya bukan yang baru, kita cuma niru-niru aja ya. Karena Allah sudah memberikan contoh kurkumin itu banyak efek. Nah, kita bisa mendesain obat dengan 2 target, 3 target, dan seterusnya ya. Makanya ini obat saya ini adalah obat khasiat ganda ya, sebagai analgetik dan antipiretik ya. Nah, saya mikir ini ya, saya